pullback and then seperti ini ya. Nah, di area inilah sebenarnya kalian bisa entry. Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan seputaran cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan konten dan pembahasan-pembahasan menarik seputar analisis cryptocurrency. Tanpa perpanjang lebar, kita akan memasuki ke segmen study time. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, di salah satu segmen di dalam channel saya adalah study time, di mana teman-teman bisa belajar tentang seputaran technical analysis, psikologi, dan juga ada seputaran mindset di dalam industri trading. Tentunya hal ini akan mendekatkan teman-teman ke trading atau ke fase menjadi trader yang lebih baik. Dan pada pembahasan study time kali ini kita akan melanjut ke dalam materi yang pekan lalu kita sempat bahas, yaitu seputaran aggressive trader. Jadi waktu lalu kita udah bahas tentang habit, lalu hal yang sebaiknya dilakukan dan dijauhkan oleh seorang aggressive trader. Dan pada saat ini kita akan bahas tentang seputaran pro dan kontra serta strategi yang bisa diterapkan atau salah satu strategi yang bisa diterapkan oleh teman-teman yang memiliki karakteristik aggressive trader. Jadi tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke dalam pembahasan pro dan kontranya dulu teman-teman. Pertama, dari segi pro-nya atau keunggulan dari seorang aggressive trader. Dia cenderung trading yang dia mau teman-teman. I trade what I want. Jadi istilahnya teman-teman, seperti yang kita udah pernah bahas sebelumnya, seorang aggressive trader itu adalah typical trader yang agresif ya. Dalam artian teman-teman gini, waktu lalu kita udah sempat bahas bahwa seorang aggressive trader itu nggak bisa yang namanya sabar menunggu konfirmasi teman-teman. Oke, kecenderungannya adalah ketika dilihat resistance, entry. Ketika dilihat area supply atau demand zone, entry. Nah, hal ini sebenarnya merupakan sebuah hal yang cukup positif bagi seorang aggressive trader atau seorang trader. Kenapa? Karena kalau misalnya tipikal yang konservatif, itu biasanya dia cenderung nunggu konfirmasi dan sometimes dia ketinggalan market. But it's okay, karena seorang konservatif trader itu cenderung tidak mau salah teman-teman. Dan kalau misalkan salah, biasanya mereka akan butuh waktu untuk recovery lagi ke kondisi psikologis yang netral. Meanwhile, seorang aggressive trader itu harus tahu ketika dia masuk, dia harus quick out juga. Jadi bukan tipikal yang masuk terus berharap home run lalu ya macam-macam lah ya teman-teman ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Itu adalah salah satu keunggulan seorang aggressive trader. Dia cenderung bisa masuk dan keluar cepat, dan tradingnya itu tidak perlu menunggu konfirmasi yang panjang dan bertele-tele teman-teman. Alright, so next, kontra. Ya, kontra itu adalah berlawanan dari pro-nya atau keunggulannya teman-teman. Nah, seorang aggressive trader itu biasanya memiliki permasalahan minus di risk management-nya teman-teman. Sorry, bukan risk management, maksudnya di win rate-nya ya. Jadi win rate-nya itu kecenderungannya di bawah kayak gini, bener lah ya, di bawah 50% teman-teman dari segi win rate-nya. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Balik lagi, seorang aggressive trader quick in, quick out, which means pada saat dia masuk, sometimes karena dia kurang konfirmasi, biasanya itu kecenderungannya sering salah teman-teman. Nah, tapi ada keunggulannya. Seorang aggressive trader itu biasanya juga memiliki keunggulan dari segi risk and reward-nya. Jadi plus nilai plusnya itu adalah risk and reward-nya teman-teman ya. Which is sometimes seorang aggressive trader itu bisa create 1:5 loh istilahnya dari risk and reward-nya. Karena misalnya gini teman-teman, ini kita contoh menggunakan sebuah chart. Let's say kalian melihat chartnya kondisinya seperti ini, lalu dia terkoreksi seperti mau pullback, tiba-tiba dropnya signifikan. Which is ini kita consider sebagai area supply-nya dia. Dan seperti yang kita udah pernah bahas teman-teman, seorang aggressive trader itu trading based on fake out atau location based. Jadi ini kita udah bahas ya di video sebelumnya. Jadi make sure kalian nonton dulu video sebelumnya sebelum lanjut ke video ini teman-teman. Nah, kalian ngelihat market rebound seperti ini, seorang aggressive trader itu nggak butuh waktu lama untuk konfirmasi. Begitu nyampe di area tersebut, dia hit shortnya. Nah, sometimes seorang aggressive trader itu mungkin bisa gainnya lumayan teman-teman. Which is misalkan dalam satu kali trade dia bisa aja tuh plus 4 istilahnya gitu ya. Tapi kalau misalkan minus 1. Nah, misalkan contoh nih, dia entry short lalu nggak perform, lalu dia balik dan kena stop loss. Ya it's okay. I'm an aggressive trader. Seorang aggressive trader itu harus mampu menahan kondisi-kondisi seperti ini teman-teman, yang artinya menyebabkan kondisi win rate-nya dia itu menjadi kecil dan sering salah teman-teman. But balik lagi teman-teman, seorang aggressive trader ya,
Nah, ini adalah salah satu kelemahannya seorang aggressive trader karena win rate-nya yang cenderung kecil. Memang sometimes dia dikaruniai dengan hadiah berupa reward yang bisa dibilang ya 3 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat dari 1 kali trade-nya dia. Tapi ketika dia salah, teman-teman, kecenderungannya biasanya sih ya cenderung nggak tahan, teman-teman ya. Bayangin teman-teman, trade 1 kalian minus 1, trade 2 kalian minus 1 lagi, trade 3 kalian minus 1 lagi, trade 4 kalian minus 1 lagi, begitu trade kelimanya baru ternyata kalian ada untung sampai plus 5 dalam sekali trade. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah kalian mampu nahan kondisi seperti ini ya? Nah, kalau saya sih, karena saya cenderung konservatif trader, biasanya saya salah 1, 2, 3 kali aja itu saya cenderung berhenti trading dulu ya. Saya stay wait and see dulu, tunggu kondisi marketnya sudah sesuai dengan ekspektasi, sudah kelihatan trend jelasnya, baru saya entry. Tapi kalau aggressive trader, ingat teman-teman, channel atau range aja itu adalah teman baiknya dia ya. Kena atas short, kena bawah buy, fake out, masuk ke dalam short lagi. Nah, itu adalah seorang aggressive trader ya. Plusnya dia trading cukup dengan sedikit konfirmasi bisa langsung masuk ke market. Kelemahannya dia trading biasanya memiliki win rate yang cenderung lebih kecil. Dan ada strategi untuk kita bisa fixing supaya win rate-nya dia di atas rata-rata dan tetap menggunakan dia punya karakteristik entry tanpa perlu konfirmasi, teman-teman. Atau konfirmasi yang terlalu berlibet-libet gitu istilahnya ya. So, kita akan masuk ke dalam pembahasan strateginya, teman-teman. Jadi akan saya hapus dulu. Oke, nah berikutnya kita akan bahas nih tentang strategi yang kira-kira cocok dan digunakan, maksudnya untuk digunakan seorang aggressive trader. Dan ini adalah strategi nomor 1-nya, teman-teman. Jadi waktu lalu kita udah sempat bahas ya, sebenarnya yang salah satu yang kurang cocok bagi seorang aggressive trader itu adalah trend pullback, which is kalian marketnya spike lalu turun, koreksi. Nah, kalian kan harus sabar nunggu nih koreksinya. Kayak bagi kalian tuh setiap kali turun ini harga murah. Kapan entry-nya? Nah, sebenarnya teman-teman ada satu cara atau metode yang bisa kalian gunakan untuk entry pada saat sedang trend pullback. Seperti apa caranya? Ingat teman-teman, salah satu hal atau yang cocok untuk digunakan seorang aggressive trader adalah location base. Nah, ini adalah kata kuncinya, teman-teman. Jadi kalian lihat market going up, misalkan kayak gini, spike nih, misalnya dia naik kenceng atau bar hijau satu candle kenceng gitu ya. Terus kalian lihat market slowing down, slowing down, and then slowing down ya, and then slowing down. Nah, ingat teman-teman, seorang aggressive trader itu kan nggak bisa nunggu ya. Istilahnya dia ngeliat kayak gini, waduh ini entry gitu. Nah, ini adalah salah satu yang kalian harus latih, teman-teman. Jadi at least kita nggak usah bilang kalian nunggu ya, kita bilang standby aja ya, standby ya, kita ganti bahasanya dari nunggu atau sabar jadi standby, teman-teman. Ketika kalian ngelihat tiba-tiba marketnya boom spike kayak gini kondisinya, nah teman-teman, kalian bisa gunakan yang namanya location base. Nah, sometimes kondisi-kondisi seperti ini itu bisa dipicu dari informasi atau data yang ada pada kondisi di sebelah kirinya, which means ini sebelumnya sudah pernah terjadi. Jadi contoh nih, misalnya saya hapus dulu ya teman-teman ya, ternyata kondisi sebelumnya itu kayak gini teman-teman ya, market going down like this. Ingat teman-teman ya, salah satu kunci untuk kalian bisa mendapatkan location base bagi aggressive trader adalah dengan mencari tahu siapa yang salah, teman-teman. Who is wrong? Masih ingat ya dari video yang sebelumnya kita udah sempat bahas ya. Nah, teman-teman, seller ini make money, but this seller itu nggak make money, teman-teman ya. Karena ketika marketnya mau turun, dia nggak perform, langsung spike, dan akhirnya dia nggak make money. Which is, itu adalah orang yang terakhir kali nge-short, dan dia salah, teman-teman. Nah, informasi ini kalian bisa tarik ke sebelah sini, teman-teman. Which is, ini biasa menjadi yang namanya demand area. Nah, before terjadi V-formation, ya kalian bisa manfaatkan kondisi ini untuk kalian entry long terhadap kondisi market seperti ini. Jadi kalian nggak perlu sabar nunggu spike, habis itu kalian berharap dia turun lagi dan lain sebagainya, dapat harga lebih rendah lagi. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya gini, balik lagi ya, menurut saya tidak ada yang salah dengan yang namanya trend pullback terhadap seorang aggressive trader. Karena balik lagi teman-teman, filosofi yang ditekankan itu adalah ketika kalian mau jadi seorang pedagang, ini kita bicara trader. Trader itu pada dasar artinya adalah pedagang, teman-teman. Ketika Anda menjadi seorang pedagang,
basicnya atau dasarnya adalah kalian beri barang harga murah ketika kalian lihat trennya masih bisa naik ya. Misalkan contoh, kalian sekarang ditawarin nih handphone Sony Ericsson misalnya. Handphone Sony Ericsson kita udah nggak tahu udah jadi apa istilahnya value-nya. Tapi ada orang yang mau jual ke kalian satu piece-nya misalnya let's say 100.000 rupiah. Lalu dia mau jual nih 100 item senilai 1 juta rupiah dikasih diskon. Kira-kira teman-teman beli nggak? Mungkin enggak ya teman-teman, karena balik lagi trennya udah lewat gitu loh, handphone Sony Ericsson. Tapi kalau kita berbicara trennya masih cukup kuat, trennya masih ada di sana, nah tetap kita membutuhkan harga yang lebih murah untuk kita masuk sehingga kita bisa jual di harga yang lebih tinggi. Sesimpel itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tipikal agresif sekalipun, tetap ada cara untuk kalian bisa gain profit di trend pullback. Nah ini adalah salah satu contoh ya. Nah berikutnya ada lagi contohnya misalkan seperti ini teman-teman ya. Ini let's say gini, kalian seorang agresif trader, tapi let's say kalian itu bukan gagal ya, bisa dibilang kalian terlambat mengekstrak information yang ada di sebelah sini. Which is kondisinya market sudah spike duluan, kalian nggak nyadar, tahu-tahu, wih marketnya spike, saatnya entry. Nah, ini yang harus kalian latih teman-teman. Balik lagi, ini ada hubungannya dengan FOMO, which means kalian harus kurangin yang namanya entry di pucuk seperti ini teman-teman. Karena balik lagi, ketika kita ngelihat sebuah resistance, sometimes bagi seorang time frame yang lebih kecil, ini kan adalah downtrend teman-teman. Which is, walaupun di sini uptrend, di sini kan downtrend. Nah, bagi mereka, ketika marketnya nyentuh resistance lagi, ini adalah opportunity buat mereka nge-short lagi. Nah, biasanya yang kalian butuhkan itu, kalian tunggu si shortnya ini. Ketika shortnya masuk, misalkan seperti ini ya. Let's say contohnya, kita misalkan gambarkan seperti ini terbentuk resistance, lalu marketnya terkoreksi atau terpullback, and then seperti ini ya. Nah, di area inilah sebenarnya kalian bisa entry. Dengan catatan, ingat location based. Kalian harus cari siapa yang salah teman-teman pada kondisi market sebelumnya. Jadi caranya gimana untuk cari taunya? Kalian extract data yang ada di sini atau di candle ini. Misalkan contoh kalian trading berdasarkan time frame H1. Nah, kalian bisa turun ke time frame yang lebih kecil, which is misalkan di M15 ya. Biasanya kalau saya dari 4 jam itu turun ke 1 jam, kalau dari 1 jam turun ke 15 menit. Kenapa? Karena di 15 menit kalian akan melihat proses candlenya itu seperti ini teman-teman. Oke. Tiba-tiba ada satu candle yang spike, boom. Nah, ketika kalian dapetin nih kondisi kayak gini, kalian harus tahu dong, dia kan make money, ya kan? Which is ini make money sellernya. Di sini juga sellersnya make money, masih berhasil create lower low. Di sellers yang ini, itu dia gagal make money, teman-teman. Karena ketika market lower low, suddenly langsung spike up. Nah, berarti teman-teman, kalian bisa gunakan informasi pada area ini ya sebagai area untuk kalian entry kembali. Jadi dari extract data itu kalian bisa lihat di sini, oke, ini adalah terakhir kali seller saya failed untuk create lower low, which is ini adalah entry point yang tepat untuk kalian. Nah, balik lagi, seorang aggressive trader, even kalian agresif, even kalian misalkan harusnya sedikit sabar teman-teman, tapi di dalamnya itu ada logic ketika kalian mau entry ke dalam market. Jadi bukan sembarangan istilahnya kayak oke, kalau kata Kevin ini turun, misalkan saya pakai Fibonacci 50%, 61,8% entry gitu. Nggak seperti itu teman-teman. Tapi kalian harus punya logiknya. Kenapa kalian entry di sana? Dan salah satu reasonnya adalah ingat location based. Lokasi di mana sellers terakhir itu membuat kesalahan, artinya market dari situ kelihatan trennya sudah mulai berbalik arah, yang tadinya lower low, lower high, lower low, lower high, and then suddenly no lower low, and then boom, higher low teman-teman. Higher high teman-teman. Nah, itu adalah satu kondisi yang kalian bisa gunakan. Perbedaan antara agresif trader dengan konservatif di sini aja teman-teman. Konservatif trader itu perlu konfirmasi ya. Artinya dia perlu memastikan ketika breakout ini terjadi. Nah, ini adalah entry point bagi konservatif trader. Artinya dia lebih cenderung tunggu. Saya nggak mau salah, pokoknya saya tunggu sampai dapat istilahnya konfirmasi yang jelas. Tunggu. And then ingat, saya nggak mau salah, jadi nggak usah buru-buru. Tunggu. Tiba-tiba trade-nya kabur terbang, terlambat. Ya udah, nggak masalah. Yang penting saya nggak salah teman-teman. Nah, itu adalah tipikal atau karakteristik seorang konservatif trader dibandingkan dengan agresif trader. Buat agresif trader, no debat teman-teman. Location based entry di sini. Oke. Stop loss di bawah level terakhir, which is risk-nya biasanya itu -1 ya. Misalkan contoh -1, targetnya itu +2 aja atau +3, itu udah langsung entry teman-teman ya. Masuk, hajar. Itu adalah seorang typical aggressive trader. Nah,
terkait dengan typical trading atau karakteristik seorang aggressive trader, gimana cara untuk melatihnya teman-teman ya. Jadi ada satu metode yang kalian bisa gunakan untuk latihan, atau bukan satu metode sih, istilahnya ini adalah beberapa karakteristik yang kalian perlu latih di tahap awal before kalian istilahnya memastering gimana strategi yang baik untuk aggressive trader. Nah, yang pertama itu teman-teman adalah fokus ke no jackpot ya. Jadi seorang aggressive trader itu harus quick in and then quick out ya. Jadi bukan tipikal yang berharap jackpot ya. Dia fokusnya adalah quick in, quick out gitu. Balik lagi teman-teman, dengan strategi yang saya barusan sampaikan ke teman-teman, at least dari segi win rate itu harusnya meningkat ya, minimal di 50%. Nah, kalau misalkan kalian di 50-50 ketika kita berbicara win rate, nah tinggal dibenahi risk ratio-nya, which is risk ratio-nya itu minimal 1:2 atau 1:3 teman-teman. Nah, nggak perlu berharap jackpot sampai 1:5, 1:7, nggak perlu teman-teman. 1:2, 1:3, that's enough ya. Contohnya yang bisa kalian lakukan ya, ini saya udah bikin ini ya teman-teman ya. Jadi logic di balik itu kalian bisa menggunakan seperti ini. Misalkan contoh, kalian lihat market kondisinya kayak gini ya, balik lagi dia turun and then naik seperti ini perlahan ya kan, turun sekali lagi boom and then masuk ya. Misalnya kalian entry di sini. Ingat, seorang aggressive trader itu entry based on location ya. Ketika kalian ngelihat, sorry teman-teman, ini salah ya, balik lagi ya, ketika kalian lihat market sudah mulai slowing down sellersnya and then tiba-tiba spike boom kayak gini masuk, nah aggressive trader entry. Nah, fokusnya teman-teman bukan cari home run atau jackpot, jadi kalian nggak perlu ngejar sampai ke paling atasnya, cukup ke resistance terdekatnya saja teman-teman ya. Jadi kurang lebih risk reward ratio seperti ini gambarannya ya. Kalian entry long misalkan pada kisaran area ini ya, balik lagi pada saat ya orang yang salah ya teman-teman, stop loss and then TP. Oke. Masuk sampai sana, keluar exit. Oke. Nah, terus teman-teman, tiba-tiba market turun lagi, ngasih kalian opportunity lagi, lalu kalian extract data lagi and then entry lagi ya. Balik lagi teman-teman. Rule number 1, no jackpot. Jadi kalian nggak perlu expect ketika kalian entry TP-nya tuh di sini teman-teman. Nggak perlu. Yang kalian perlu lakukan adalah take profit di resistance atau support terdekatnya saja, gitu ya. Jadi kayak oke, kita tahu di sini ada entry point ya. Misalkan kalian lihat extract data dari sebelah sini, ketika dia lihat ya udah nggak create lower low, terus kita lihat dapat koreksi, extract data dari sana atau dari candle sebelumnya, kalian lihat ada potensi untuk kalian entry, habis itu stop loss di bawah area swing terakhir atau di bawah bagian dia yang balik lagi ya, who is wrong ya, which is ada locationnya untuk kalian entry, baru kalian take profit di bagian yang tadi kita ceritakan atau di resistance dan resistance terakhir ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai ke bagian atas teman-teman. Ingat, no jackpot, quick in, quick out, quick in, quick out. Nah, until ada satu momentum seperti ini kondisinya teman-teman ya. Ketika kalian lihat marketnya ada spike kayak gini ya, it's okay, nggak ada masalah teman-teman. Yang perlu kalian lakukan adalah balik lagi ya, location based ya. Kalian cari tahu area di mana terakhir kali sellersnya messed up atau fucked up ya, istilahnya membuat kesalahan. Disitulah kalian tarik informasi location base-nya ya. Nah, sometimes nih before market benar-benar going up, biasanya tuh dia ada spike dulu kayak gini and then boom, meletus ya. Nah, pada saat spike ini, this is your entry teman-teman. Balik lagi, no jackpot ya. Fokus target profit cukup sampai di sini aja. Oke. Jadi risk reward ratio minimal 2:1. Jadi kalau kalian gain, itu gainnya misalnya aggressive trader ya, balik lagi ya, scalping juga berarti kan. Misalkan kalian gain $20, untuk kalian lose resikonya adalah $10 teman-teman. Nah, itu adalah kurang lebih strategi yang bisa kalian terapkan jika kalian merasa kalian adalah seorang aggressive trader. Ingat, entry-nya memang kita agresif teman-teman. Nggak perlu konfirmasi panjang kali lebar kali tinggi. Yang kalian butuhkan adalah mengekstrak data atau mencari location based atau area terakhir di mana kalian bisa ngelihat, oh ternyata ini adalah area demand-nya, ini adalah area supply-nya. Di sini kita bisa entry, tunggu marketnya sampai ke area tersebut atau set limit di area tersebut, hajar. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Alright, so ini adalah strategi yang bisa kalian terapkan jika kalian merasa kalian adalah seorang trader yang agresif, dan di week berikutnya kita akan bahas lagi tentang agresif trader, dan saya akan berikan sekali lagi atau satu
tipe strategi lagi, which is kalian tahu ya, udah kita bahas di pekan sebelumnya. Jadi teman-teman, jika kalian suka dengan konten yang saya sampaikan pada video ini, make sure kalian likes video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga yang sama-sama lagi grinding untuk menjadi trader yang lebih baik dan lebih baik lagi, teman-teman. Oke, so sekian untuk study time kali ini. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Have a nice weekend. God bless you everyone. See you guys again in the next update and in the next study time. Cheers.